13 tahun ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dia 13 tahun ya belajar, kagak mungkin bacaan Al-Fatihahnya itu kalah sama anak 4 tahun, gak mungkin. Kalau dia belajar Al-Quran 14 tahun, gak mungkin kalah edis Al-Fatihahnya dengan anak 4 tahun. Ingat itu, ya. Anak 4 tahun lebih bagus bicara, ya, atau membaca dari Al-Quran, Al-Fatihah. Kalau edis apa? 13 tahun katanya. Ada. Tapi kok banyak sekali yang mengikuti dia. Banyak juga yang mendengarkan dia. Ya iya. Pertama, Bang, sejarah Edis itu ke luar negeri karena kabur dari kami. Ya, tuh. Dia dari dulu memang hujater dia, bukan debater. Habis itu dia nge-TikTok nggak laku, dia nge-YouTube nggak laku di YouTube. Dia nge-Facebook nggak laku juga di Facebook. Di TikTok, warga TikTok bangga dengan Edis. Saya jadi heran, di YouTube dia nggak laku, ya. Terus di Facebook nggak laku, teman-teman. Edis ini di IG nggak laku. Tiba-tiba di TikTok dibangga-banggain. Aneh saya. Tapi begini Bang, dia abang bilang nggak laku, tapi setiap kali dia live 15.000 orang. Memangnya viewer itu menentukan kebenaran gitu, Bang? Viewer itu menentukan kebenaran atau tidak itu? Ya, maksudnya kan walaupun menurut abang dia nggak ngerti apa-apa, tapi banyak yang mendengarkannya. Ya, saya biasanya juga banyak, Bang, karena akun ini akun kecil saya. Mau lihat? Nggak ada apa-apanya ya di situ. Enggak, maksudnya begini. Yang aku tanyakan. Iya, yang penting isinya, bukan view-nya. Yang jadi kalau masalah gede-gedean view, kalah Edis sama saya. PT saya, terus juga tontonan saya, kalah Edis. Jauh. Kalaunya dia live berapa 20.000. Saya pernah tembus 40.000 lebih. Mana sih? Maksudnya gini, setiap kali dia live pasti banyak yang menonton, menyimak, dan banyak juga yang mengakui cara menyampaikannya ke penonton itu cukup masuk akal begitu. Ya itu sesuai pemikiran dia, bukan sesuai arahan. Oke? Bisa nggak dia baca dalilnya? Apa yang dia tunjukkan? Gak bakalan bisa, Bang. Tapi banyak juga sih yang nggak bisa menjawab pertanyaannya. Ya, itu kan artinya Islam yang tidak belajar gitu. Makanya ke-trigger ke situ. Kalau bagi saya apa? Nggak ada seujung kuku saya di situ. Udah 4 kali kabur sama saya juga, macam mana? Abang bilang dia kabur, tapi dia bilang abang sendiri yang takut mau naik ke dia. Ya bukti ada, silahkan lihat bukti ya teman-temannya. Siapa yang ngomong besar gitu? Kalau saya bilang bukti 4 kali kabur ada, ya ada. Tanya aja tuh teman-teman di bawah, di YouTube pun ada. Yang jadi herannya kok, kenapa ya setiap kali dia live banyak juga yang percaya sama omongannya, meyakinkan. Oh, percaya sama omongannya? Ya iya, karena kan dia Tuhannya Kristen toh. Sekarang kan gelarnya Edis Kristus, kan gitu ya. Jadi harus percaya dong sama Edis. Karena apa? Bergelar Edis Kristus sekarang. 20.000 kalau 20.000 kalau kagak ada mu'alaf, kagak ada murtad satupun ya sia-sia juga, ya sia-sia. Gitu. Banyak juga ya dibilangnya yang DM dia yang murtad itu.
Terus apa lagi? Kalaunya Edis bukan tandingan saya, di bawah saya nggak ada secuil kuku saya nggak ada Edis itu. Apa yang Coba kau sekali. banggakan dengan Edis? Enggak, bukan Pure kalah ya. Terus argumentasi kalah 4 kali. Lalu apa kau yang mau ambil atau banggakan ke Edis itu apa? Coba. Enggak gini bang, aku maunya coba setiap edis live abang naik ke komalnya dia biar enak loh cara diskusinya sama dia gimana. Baik, Kalau baik. sama yang kalau Abang sama berarti yang Pak, orang kayak gini kan, rekaman-rekaman yang dulu nggak lihat? maksudnya yang live di Iya, TikTok. rekaman-rekaman saya dengan Edis itu nggak lihat di media sosial. Baik di YouTube maupun TikTok. Jarang sih nggak pernah lihat. Pernah nggak Anda melihat? Aduh, kenapa Bang? Pernah sih. Oke. Bang, kok ngadat-ngadat gambarnya? Bang, kok sendet-sendet ya? Jaringannya kah Bang? Bang, Jaringannya bagus juga. Bang, jaringan Anda kayaknya itu Bang. Bagus kok jaringannya. Loh, siapa yang rungkat ya? Bentar ya. Cek. Teman-teman, siapa yang ini? Jaringan siapa, saya atau bapaknya? Siapa? Oh, siapa nama? Bang, halo? Ya. Bentar jaringannya ya. Jaringan siapa sih yang ngelak? Saya ngasih ngelak nggak? Saya ngelak nggak? Aman ya? Berarti bapaknya itu jaringannya. Oke. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Silakan Selamat open cam-nya, malam. Mbak. Oke, thank you, Mbak. Oke, Mbaknya dari Kristen atau Islam? Kristen. Oke, kalau Mbaknya Kristen, kita bisa berdiskusi. Ada yang mau ditanya atau Anda mau bertanya? Nanti saya boleh gantian Saya nanya mau ya. bertanya. Enggak, bukan saya takut. Edis Katanya itu gini, ada undang Edis tapi itu tak diterima. 4 kali kabur, buktinya ada, dan di YouTube, di jejaring sosial media manapun ada bukti Edis kabur gitu dari saya. Bukannya nggak berani, tapi suruh dia jawab, ayo debat offline di rumah Mudis gitu ya, di rumah Edisnya langsung debat offline ya. Tapi kan udah berapa kali kan saya lihat kan ada itu di sana undang tapi abangnya nggak naik-naik. Mana ada undang dia? Yang ada saya diblokirnya. Gimana sih? Saya tadi mau ke tempat dia nggak bisa, diblokirnya kata teman-teman itu. Saking ketakutannya Edis sama saya. Aduh. Kalau gitu esok aja lawannya boleh. Hah? Nanti esok aja lawan Edis.
Ya gampang lah kalau lawan Edis itu, gampang aja. Argumentasi dia itu, argumentasi ngalor ngidul itu gampang kali bagi saya itu, gampang mudah matahinnya. Mm-mm. Saya mau bertanya sedikit, boleh? Ya, silakan, Mau bertanya sedikit boleh? silakan. Kenapa setiap kali orang Islam itu kejang-kejang kalau lihat orang ibadah kah atau bagaimana? Kenapa ya begitu? Kejang-kejang. Islam yang mana Kayaknya itu? nggak terima ya gitu ya. Gak Islam yang mana lihat orang ibadah orang lain kejang-kejang apa Banyak coba? lah di tempatku banyak. Buktinya Bu, cari yang Larang jelas orang lah. beribadah. Jangan ibu nanti jatuhnya fitnah. Dengar orang ibadah Fitnah apa kok kan? kejang-kejang gimana sih? Bukan begitu. Di tempat saya kan banyak orang Islam kayak gitu kan. Iya, makanya saya heran kenapa mereka harus begitu. Padahal kan kita sesama agama itu harus saling menghargai. Agamamu, agamaku itu. Ya pengen Betul. tahu aja apa penyebabnya kayak gitu. Aduh, Ibu, kalau penyebabnya seperti itu, coba Anda sapa dulu dah. Itu kan masalah sosial toh, Bu. Bukan masalah agama. Kenapa dibawa-bawa ke agama gitu? Ya kan cuma pengen tahu aja kayak gitu kok imannya kayaknya enggak. Itu bukan masalah iman, itu masalah sosial masalahnya. Daerah mana itu? Kalau ajaran Islamnya la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Aku tidak melarang kamu, kata Allah, untuk berbuat baik kepada Kristen. Dan tidak melarang pula untuk berlaku adil kepada orang di luar agama Islam. Nah, itu ajarannya. Gitu Mbak, di tempat saya gitu. Ya mungkin beda ya, beda tempat itu. Bukan Karena beda. pribadi itu Memang kan itu beda-beda. aja ajaran Islam. Nggak ada orang ganggu ibadah orang atau kepanasan dengan ibadah orang. Lakum dinukum waliyadin gitu. Kok viral itu juga viral kok kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita kan udah terbiasa lah gitu. Gitu Bu, makanya bawa yang jelas. Kalaunya Anda mau menunjukkan sesuatu kepada saya, bawa yang jelas gitu, ada data. Nah gitu. Makanya saya minta kamera dibuka itu biar bisa menunjukkan data. Kalau di kampung Anda ada yang sinis, itu mungkin ada kesenjangan sosial, bukan dari ajaran. Ya mungkin gitulah. Tadi kan abang katanya mau bertanya. Iya, saya mau tanya Bu. Iya. Kok ada yang komentar kejang-kejang ya? Pada kepanasan. Bu, saya jujur tidak mengerti kitab Anda nih ya. Tapi Ya. saya ya minta Ibu yang bacakan, boleh? Saya nggak ada Alkitab di sini. Saya tunjukkan di layar. Ya. Oke. Oke. Anda yang bacakan ya. Oke. Ntar lagi buka HP satunya. Teman-teman semuanya ya, saya minta bacakan sama ibunya. Ini ajaran kayak gimana maksudnya? Nih. Tapi kan jam sekarang kan banyak kitab yang dipalsukan kayak gitu. Oh gitu. Iya, ini kitab Iya. Anda, kitab Anda. Ya, ini kitab Anda. Tentang apa tadi ya? Saya lupa mau nanya apa nih. Aduh, pertanyaannya lupa. Katanya mau buka Apa kitab. tadi? Hah? Mau buka kitab katanya. Iya, mau buka kitab, cuma lupa saya apa yang mau ditanyakan. Masya Allah. Aduh. Si Anu, bukan teman-teman, si Anu. Apa ya? Ada tadi pertanyaan baru masalahnya. Ustadz turunin aja. Mungkin ibu tahu. Oh ya, saya minta bacain tadi ya. Oke. Ya betul, belum tahu udah lupa bang ini. Coba ibu tolong bacain ini Bu. Bukan ini bentar ya.
Aduh, pencet bentar ya teman-teman. Ah, Bu. Nih. Lama banget. Nih. Coba 2 ayat ini aja ya. Jangan 2 ayat aja, mau Ya semuanya. udah bacain dulu. Yeskiel 23 ayat 1. Kakak beradik. Ini kitab apaan? Kitab palsu atau kitab apaan? Kok kita palsu? Dia kan Ini kitab Anda ya, skill ini. Ah, baca dulu, Bu. Datanglah firman Tuhan padaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak itu satu ibu. Perasaan saya di dalam Alkitab kayak nggak ada kayak gitu. Waduh. Lanjut dulu. Nanti saya kasih tahu. Ini Ya. rekan sendiri ya kitab itu. Bukan. Nanti saya kasih tahu ya, Ibu. Baca dulu. Anak dari satu ibu. Pada masa di mana susunya. Kan nggak ada kayak gitu kayaknya di dalam Kok nggak ada, Ibu? Al-Quran gitu. Dibacain aja. Ini kan kitab suci, kitab Anda toh. Itu kan Masa dalam kagak ada kayak Al-Quran, gini? di dalam Masya kitab Allah. Bible kan. Di Hah? dalam Al-Quran aja yang kayak gitu tulisnya itu saya taunya dalam Al-Quran. Ini kayak gimana? Kok ibu nggak mau baca selesai? Katanya Itu tadi kan bacalah tulisannya semuanya, sesuai dengan jangan kitab dipotong-potong Anda, bacanya, tulisannya kan tidak gitu. baik, itu dibacakan. Hmm? Tulisan itu kan jelas dalam Al-Quran yang tulisan jelek kayak gitu. Kalau dalam Bible tidak ada tulisannya. Bu, ini Heskil Bu ya, ini perhatikan ya. Ya saya tahu itu ayat itu yang dipalsukan itu. Bukan yang dipalsukan, ini adalah aplikasi dari Kristen. Nih, Saya maunya kitab nih ya. di situ. Ah, Itu tidak usah pakai aplikasi itu nah, buat cek silakan cek Anda pakai buku Anda, ayo. ada Bible di situ. Saya maunya Hah? Bible yang asli. Bible yang asli ada di situ. Oh, saya nggak simpen Bible karena ada aplikasinya. Nanti kata orang-orang bilang malu, padahal itu bukan di kitab kami, tidak ada tulis yang malu-malu kayak gitu. Mungkin dalam Al-Quran yang Nah, ya makanya Anda bukakan coba. di sini kan tidak ada Bible, maunya di situ kan di situ yang Baik, buka sekarang dapurnya. Anda nge-Google. Nah, gimana saya mau Google kan HP-nya satu saja, kecuali HP-nya banyak kan. Baik, nih ya. Saya bukakan Bu buat Anda, Bang, Mbak. boleh saya tanya tak? Boleh. Bentar ya. Kenapa nanya apa? Orang Islam itu selalu sibuk dengan kitab online, padahal kitab sini yang sibuk. Waduh. Pertanyaan itu pula. Ada. Harusnya kan Oke. di sini itu bila kitab kalian, bukan kitab kami orang Kristen. Oke, nanti saya jawab itu ya Bu ya. Ya maunya jawab sekarang dulu. Ya, habis saya tunjukkan kepada Anda ya. Ini kita tulis aja ya, Bu. Tuh ya. Bentar. Bu, ini Alkitab ya. Alkitab Sabda ya. Apa itu? Alkitab Anda, Alkitab Sabda, Alkitab Kristen. Oke? Yang mana? Alkitab, oke? Tuh ya. Tuh, betul? Betul? Nah, ya. Oke? Kitab Sabda. Nah. Bang, sekarang itu ada Bible yang asli tak? Bible yang macam buku itu ada di situ. Waduh. Bible ibunya Itu lebih yang asli karena gitu. Sekarang ini banyak yang dipalsukan oleh Waduh. Bible ibunya yang lebih asli teman-teman. Ternyata ada Injil asli sama ibu. Sekarang ya ada rupanya ada. banyak kadung kepanasan di bawah. Ya. Kadang burung kadung kepanasan. Saya bukan apa-apa Bu, saya cuma minta bacakan sama Anda tadi itu kitab suci Anda gitu.
Kata Nggak Anda pun ada menegaskan kitab kepada tulisan saya, kayak ayo gitu. baca. Ayo Itu baca jelas kata dalam Anda sampai selesai. Al-Quran yang tulisnya kayak gitu. Kitab kita suci kan, nggak kayak Al-Quran yang mengajarkan bermaksiat. Bu, tadi saja saya mau ya bertanya kepada Ibu, tapi saya baca dulu persoalannya. Kata Ibu, ya, mari kita baca. Ibu yang bacain. Dan Ibu tegaskan, jangan sampai dipotong-potong, ya, baca sampai habis. Kan gitu. Yang saya tahu dalam Bible tak ada yang tulisan kayak gitu. Oh, aduh. Nggak tahu, Bu. Anda Kristen dari lahir atau bukan sih? Ya emang Kristen dari lahir. Wah, Hanya ini dia Islam gitu. diajarin Oh, pendetanya enggak, gua jadi apa ya teman-teman ya? Bang, kalau berani lawan Edis aja, kenapa? Kita kan Edis orang udah 4 kali kabur kayak gimana? 4 kali kabur gimana? Kok setiap kali Enggak, saya ada ini, ada rekamannya di PTVT banyak berhamburan dan rekamannya di YouTube berhamburan ya. Lihat aja. Oke, Siapa yang kabur? Saya begitu saya itu besok saya tunggu nih ya. langsung Edis. Saya itu ya teman-teman semuanya tipikalnya gini. Saya tidak akan turun dalam debat ya kecuali di kick. Ya. Gitu. Kalau turun sendiri gak bakalan. Saya udah lama ngikutin Bang Edis, kok apa nggak naik-naik? Apanya? Ya lawan si Edis lah. Ya nantilah. Kapannya? Kita kan tunggu setiap malam, tunggu terus. Itu Bang Edis lagi undang SUPI katanya. Siapa lagi ya, banyak itulah. Sinandar Tua gitu. Katanya Sinandar Tua juga tuh. Banyak besar omong besar tapi kagak punya bukti ya. Ya buktinya banyak orang Islam yang kalah sama Edis kan. Kalah, saya nggak pernah nonton Edis, masalahnya nggak pernah. Ada juga Saya yang jujur nih Bu ya, saya nggak pernah nonton Edis itu, nggak pernah saya. katanya Bang SUPI lagi buat berita hoax, katanya Pak siapa si Ustadz Somad lagi apa itulah berita hoax. Wah, Itu kan hoax. kerjaan Saya orang udah tahu hoax, ngapain dihoakin lagi gitu. Udah tahu hoax. Ya kan itu kan katanya, kata teman saya Islam kan Ya, banyak. katanya Islam itu kan melulu. biasa untuk- Betul Katanya ya, melulu, katanya melulu. banyak teman orang Islam loh. Katanya orang Ya Islam iya itu tahu Bu, diperbolehkan untuk berdusta tahu ya, dalam 3 tahu, hari. tahu. Iya boleh kan? Makanya ibu-ibu jangan sampai menuhankan Edis pula gitu ya. Bukan menuhankan, tapi dia itu kan hebat, bisa memberitakan kebenaran kan. Bu, kalau ibu sangat percaya sama Edis, saya mau tes ibu nih ya atas pengajaran Edis, oke? Oke, tes Oke. gimana? Kata Edis, yang namanya menaati dan mengikuti adalah menuhankan. Iya. Ya, baik. Anda ikut lab Edis TV, terus percaya dengan omongannya kan? Bukan percaya dia, tapi Nah, percaya apa yang dia macet. sampaikan. Percaya itu firman Tuhan yang dia sampaikan. Ya emang iya benar. percaya kan yang dia omongkan. Ya percaya yang dia sampaikan itu Percaya. kebenaran. Baik. Percaya kebenaran yang dia sampaikan. Berarti seperti itulah Anda menuhankan Edis, Bukan mengikuti dan menuhankan, menaati. tapi memang kita percaya dengan apa yang dia memberitakan firman Tuhan, bukan Lah percaya dengan ini yang ngomong Edis sendiri, bukan saya Bu. Protes lah ke Edis. Kenapa kau sampaikan ke Islam, Dis ya, bahwa jadi begini gitu. kata apa Mengikuti sih, dan Edis? menaati artinya menuhankan, kok jadi begini. Protes lah Edis. Dibalikan Yusuf PI bilang yang namanya ya aduh bikin ngakak aja teman-temannya. Kan, buktinya sekarang juga banyak orang yang menuhankan abang juga kan, menuhankan abang Yusuf PI juga. Yang namanya mengikuti dan menaati,
kata Edis menuhankan. Makanya Kristen sekarang ikut Edis dan mereka menaati Edis, artinya sesuai definisi Edis. Bukan menaati, tapi Ya, di situ sesuai orangnya definisi hebat. Edis, Edis Hebat adalah memberitakan roh kebenaran Kristen. gitu. Ya. Ah, tuh definisi Edis roh Kristen dia, roh Kristen. Seandainya begini Bang, diam dulu biar saya omong dulu. Oh, Rasul kah? Rasul Edis. Begini. Ya, Rasul Edis. Seandainya kalau saya orang Islam, berarti saya juga menuhankan Abang Yusuf PI begitu. Enggak, kalau di Islam ada 3. Sorry aja. Ah. Sorry aja kalau di Islam ada 3, mengikuti, menaati, dan melakukan ritual penyembahan, sholat contohnya. Tuh ya. Terus Itu di Islam beda. intinya besok malam kami tunggu ya biar sama Bang Idris. Tunggu. Sama Aduh. buat sama si Nandar Toa itu yang modal Toa itulah. Udah ibu banyak belajar aja dulu dah ya. Macet Oke. kalau ditanya ibunya. Aduh, dadah. Macet kalau ditanya teman-teman. Halo Bang. Halo, selamat malam Bang. Malam Bang. Silakan open cam-nya Bang. Ntar Bang. Ntar ya Bang. Iya, boleh. Thank you. Islam atau Kristen? Aku Kristen Bang. No, Kristen. Nah, apa yang mau kita bahas nih? Anda mau ditanya atau mau bertanya nih? Bebas Bang. Aku mau apa namanya? Pengen naik aja sih. Bebas. Ya, sekarang mau nanya atau ditanya? Terserah Bang. Terserah. Baik. Pertanyaan apa teman-teman? Nih, saya kasih ya pertanyaan dari publik. Siapa orang tuanya Paulus? Tanya Paulus. Oh, janganlah mengarah ke situ Bang. Aku Loh, tahu. kenapa? Itu kan pertanyaan. Maunya ditanya tadi, orang tua Paulus siapa? Kok turun? Bang, saya nungguin turun. Baru nanya, belum dapat jawaban turun. Apa ceritanya? Abang ini. Kacau, nggak ada lagi dia teman-teman. Kemana dia? Syukran Uni ya. Halo, selamat malam. Halo Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan Bang? Islam, Kristen? Nggak ada Bang. Nggak ada. Waduh, kenapa minta naik Bang? Aduh. Kristen Bang. Oke, saya izin gantikan dulu ya dengan kawan kita yang Kristen ya. Saya juga Kristen Bang. Oh, Anda Kristen? Oh, ya. Ngelek kah? Masa ngelek? Bentar ya teman-teman. Bentar ya. Oke.
Oh iya, bentar ya. Bentar ya. Oke bang, oke bang, oke oke. Pengaturan oke. kualitas videonya kayak gimana sih? Oh iya iya. Iya. Oke, udah. Ya udah. Silakan open cam-nya. Tidak bisa on cam nih bang. Aduh. Tuh diundang tuh. Followernya, gimana ini HP ini? Nyalakan, ketik nyalakan. Ya ini mic nyalakan ini bang, tapi tidak bisa on cam ini. Kenapa nggak bisa on cam? Saya kirim on cam itu. Iya, tapi ini kamera HP-nya tidak bisa memang. Kalau nggak bisa, nggak usah naik kau ya. Nggak usah naik. Duduk manis aja yang dengar. Nggak usah buka kamera segala. Nggak usah berarti. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Halo, selamat malam Bang. Malam. Malam. Iya. Jelas Bang? Jelas. Coba agak kecil. Coba lagi, Bang. Gimana? Kencangin dikit suaranya. Oh, oke. Apa udah jelas? Iya, udah. Oke Bang. Ini Bang sebenarnya mau nanya sih, karena sudah banyak ya konten-konten yang seperti ini, jadi itu membuat orang kadang bimbang atau siapa yang benar atau siapa yang salah kan gitu Bang ya. Nah, terus kebetulan nih Bang, saya ingin mempelajari di istilahnya Mempelajari apa, Bang? ajarannya. Cuman kan itu ada agama Islam Bang. Oh iya. Terus? Nah, itu kan ada beberapa topik juga tuh dari kontennya siapa sih yang viral? Edis Bang. Terus? Nah, jadi saya melihat siapa sih yang sebenarnya benar, dia tunjukin dari by data dia gitu Bang, dari hadis, dari mana gitu. Jadi aku ingin Abang menjelasinya lebih singkatnya aja sih Bang gitu. Iya, kalau nonton live saya, insya Allah kan saya jawab semuanya. Nah, itu boleh nggak Bang langsung Abang jelasin ke saya gitu? Karena contoh nih, Contohnya? di bagian Contohnya bahasanya, yang dia bawa? Nabi Muhammad itu suri tauladan kan Bang? Suri tauladan dan apa, Bang? Jadi ibaratnya ya Islam itu ngikut gimana perintah Nabi gitu Bang. Terus? Benar. Di situ dia. Jadi dia bilang yang bahkan sampai yang lain-lain. Apakah itu semua benar Bang gitu? Baik. Itu kan sama tadi yang saya artikan edis Kristus, yang namanya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Kan kayak gitu. Itu paham edis. Gak bisa Bang diambil itu paham. Karena kan dia mengambil Al-Quran, mencomot satu ayat, lalu kesimpulannya barang siapa yang mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Udah salah argumentasinya gitu. Sepakat di situ. Terus tadi Abang sebelum live ke saya ngikutin juga dua sebelum saya itu yang perempuan ya. Abang ambil ayat dari Yeskiel. Yeskiel 23 ya. Benar, Yeskiel 23. Kenapa Yeskiel 23 kenapa perempuan nggak berani bacain? Kenapa?
Perempuan gak berani bacain kenapa itu? Skill 23 itu. Yang perempuan tadi, yang naik ke abang, enggak. Iya. Konsepnya gimana bang? Kenapa perempuan tadi nggak mau bacain ya skill tadi seperti itu bang? Iya. Lah, itu dia bang. Saya gitu. Baik, kalau gitu Anda yang baca ya. Boleh. Ya baik ya. Anda ada kitab Anda di situ. Kebetulan nggak ada kitab di bang. Bentar ya. Oke. Ada. Noise. Bentar, noise jar. Kok banyak? Bang Zimbik. Bentar. Oke siap bang. Masya Allah. Bang Zindik, mohon maaf, tadi pertanyaannya seperti apa? Abang menyatakan bahwasannya di kutipan dari ayat Yeskiel. Nah, Anda baca ya. Soalnya Anda, saya mau pertanyakan sesuatu. oke boleh. Sebisa saya. Oke. Karena konsepnya tadi di awal saya mau belajar Islamnya bang. Belajar Islamnya boleh juga. Tunggu ya. Enggak. Kita ngikutin abang dulu di Yeskielnya itu apa yang mau ditanyain. Ya, bentar. Bentar ya teman-teman. Aman. Nah, aduh, lama kali bang. Di HP satunya lemot. Tunggu ya. Lemot HP satunya. Siap bang. Oke, sabar ya teman-teman. Nah, bacain bang. Yep. Oke. Mana petunjuknya ini? Ya udah, nggak usah pakai tunjuk-tunjukkan. Nih. Bisa bang. Asal jangan gerak-gerak aja kameranya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Yeskiel 23. Ayat pertama berbunyi, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari 1 ibu. Terus bang, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah dan Oke bang, pegang-pegang sampai ayat ke berapa bang? Nih, yang saya pertanyakan ya, kenapa Tuhan berfirman kayak gini? Namanya katanya kitab suci. Itu apa itu? Apakah definisi kitab suci itu tidak mengandung kata-kata seperti itu ya bang? Bukan begini kosakatanya. Nah, apakah ada standar dari kitab suci itu tidak mengatakan hal-hal yang seperti ini? Contoh, ini kalau di keberadaban sekarang nih jadi jatuhnya tidak beradab ya? Kalau untuk kita membahas ke dalam itu kan ada turunannya gitu. Kalau di ilmu Islam. Ini gimana nih? Mereka yang masalah skill 23 ini. Apakah cocok disebut ini adalah kitab suci? Apakah cocok ini dibacakan kepada anak-anak? Apakah cocok ini dibaca pakai toa?
Oke, oke. Saya Ah, ngerti, Bang. Saya ngerti. Karena ayat ini menceritakan tentang sundal atau bahkan susu di jama-jama, atau dia mengarah maaf cakap ke bahasa apanya, biologisnya berhubungan gitulah Bang ya. hmm. Nah, Abang menanyakan bahwasanya apakah ini cocok untuk apakah ini suci sebenarnya. Terus suci sebenarnya tidak ada katanya Bang. Siapa yang lag, teman-teman? Lag siapa? Siapa yang lag? Atau negara. Aduh, Siapa yang lag? halo. Siapa yang lag? Halo Bang. Halo, saya dengar, Jelas. Bang. Jelas. Terus gimana tuh? Bang, hal yang seperti itu kan sejarah, Bang. Bang, kitab suci itu tidak memakai bahasa vulgar. Paham? Bahasa Indonesia kan bahasa vulgar gitu. Gak pakai bahasa itu kitab suci. Gimana sih? Kalau di Al-Qur'an sendiri ada nggak, Bang? Kata-kata yang vulgar seperti itu. Contohnya di Al-Qur'an ya, wa kawakiba atsroba ya. Di sana ada bidadari yang nggak perlu disampaikan susunya di jamah-jamah, apa itu? Aduh. Kalau di dalam Al-Qur'an itu tidak ada, palingan dia kesannya jatuhnya ke montok atau postur tubuh nih. Iya, Kalau di artinya hadis apa? Kosakata yang terjaga dari firman Allah itu nggak mungkin bahasanya bahasa vulgar, nggak mungkin, gitu Bang. Oke. Kalau di hadis ada nggak, Bang? Apanya di hadis? Jujur saya nggak semua hafal hadis gitu. Oke? Oke, baik. Nah, jadi dikatakan kitab suci bukan berarti gagal ketika ada isinya seperti itu, Bang. Itu sih menurut saya. Nah, terus gimana tuh? Kalaunya tulisan ini diajarkan, Anda saja di awal itu sampai terkejut. Apakah pantas ini dibilang kitab suci? Coba, bagi Anda. Hah? Sekarang bagi saya itu udah hal biasa, Bang. Mungkin karena umur saya juga. Terus yang jadi letak masalahnya di mana, Bang, dengan ayat itu, Bang? Memang Baik. oke, kita kategorikan nih. Gua ikutin kata Bang bahwasanya itu kata vulgar. Terus ketika saya membaca itu, emang kenapa ya? Ngerti aja gitu. Apa faedahnya ayat ini? Itu menceritakan tentang bahwasannya si perempuan itu, kalau nggak salah ya Bang ya, karena saya nggak terlalu baca, nggak terlalu hafal sih jatuhnya. Jadi itu menceritakan bahwasannya perempuan itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan Allah, kehendak Allah gitulah. Hah? Saya heran Bang, kok kayak gini dituliskan juga gitu loh. Ya, mereka bersundal di Mesir pada masa mudanya dan susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Aduh. Mau lagi Bang? Mau lagi? Ya. Mau lagi, saya ketikin dulu. Oke. Bang, baca. Ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Iya. Apa? Ngajak orang ke rumah
ketika suami pergi. Untuk apa? Untuk memuaskan birahi. Macam mana? Jangan sama halnya kayak Edis tadi. Abang bilang bahwasanya Edis itu mengambil beberapa ayat dan menyimpulkannya di versi dia sendiri. Seperti itu kan abang bilang. Terus? Nah, terus abang ngambil ayat itu, contoh yang di Yeskiel tadi, terus yang ini tadi, datang ke rumah apa segala macam. Nah, kesimpulan di abang seperti apa gitu loh? Bentar lah. Bentar. Saya ini buka kamera dulu nih, Pak. Putar kameranya. Kok nggak bisa diputar kameranya, nggak bisa dibalik. Bentar ya teman-teman, ngelak parah ini. TikTok ini ngelak parah nih. Tunggu. Bentar bang ya. Oke, siap-siap bang. Aduh. Ini kenapa ngadat-ngadat ya teman-teman? Ngadat-ngadat. Tadi yang dicari apa bang? Yang saya katakan bahwasannya abang mengambil ayat itu dan menyimpulkannya. Sama kan kayak Edis juga. Terus? Itu abang memenggal ayat-ayat kan seperti itu bisa. Bukan memenggal ayat, itu berdiri gini. Kalau saya mau menunjukkan sesuatu, itu pasti saya baca satu sekop gitu. Gak mungkin nggak saya baca. Oke. Nah, satu scoop itu penjelasannya seperti apa yang abang tangkap? Nah, penjelasannya itu adalah suatu cerita yang bagi saya ya nggak ada faedahnya gitu, nggak ada faedahnya. Oke, berarti abang mendefinisikannya nggak ada faedahnya nih. Nggak ada faedahnya itu. Kok salah pencet saya teman-teman? Kenapa ini? Bentar ya. Ya ketutup bang. Anda salah pencet saya. Oke bang. Nggak bisa pindah-pindah ini saya bang. Ngelak parah. Bentar ya. Ngelak parah. Tunggu ya teman-teman ya. Nah, baru bisa. Kacau. Oke. Bang. Halo. Ya bang. Ya gimana? Nah, itu dia abang tadi bilang bahwasannya Edis itu ngambil ayat per ayat. Sekarang abang nyimpulkan kalau abang ngambil ayat itu abang baca satu scoopnya. Nah, penjelasannya di situ tentang apa? Abang bilang nggak ada faedahnya nih, seperti itu kan? Terus? Nah, Terus? Apakah semua sejarah itu jadi nggak ada faedahnya gitu bang? Itu seperti puisi itu bang, yang abang baca tadi. Kalau yang Oholiba tadi itu adalah cerita dua perempuan, sejarah. Gitu. Oke, yang pertama dia sejarah, yang kedua dia puisi. Puisi. Nah, tujuannya yang abang tangkap nggak ada nih, faedah. Nah, karena anfaedah itu puisi. Yakin bang? Apa faedahnya coba? Lah, lantas kenapa harus ada puisi kalau dia nggak berfaedah? Kalau Ya makanya kenapa dibikin itu ayat kan gitu. Itulah yang saya tanya. Kenapa dibikin ayat kayak gitu? Kalau anak-anak baca, aduh kasihan. Oke. Sekarang kayak gini bang, kalau ibaratnya ada yang bisa mendefinisikan itu, abang terima nggak? Mendefinisikan apa?
Maksudnya ya ayat itu ada, artinya ke sini gitu. Kalau abang bilang kan ayat itu ada puisi dan nggak berfaedah. Oh, maksud Anda itu ditafsir lagi gitu. Ya diambil pemahamannya bang gitu. Oh, katanya nggak perlu tafsiran ya. Perlu tafsiran juga rupanya Bible ya, teman-teman. Waduh. Jangan lari bang, bukan tafsiran. Gini aja dah. Abang lebih baik banyak tanya tentang Islam. Silahkan tuh. Oke, baik bang. Thank you. Kalau itu skip aja lah. Karena abang nggak dapat faedah, ya kita gimana ya maksain gitu. Nah di Islam tuh yang Edis bilang tentang apa tuh? Jadi kebiasaan gitu bang. Contoh dalam artian ke kamar mandi. Bahkan saya juga nanya ada umat Muslim juga. Ya karena di tempat kotor itu identik dengan setan seperti itu. Terus? Nah, terus saya bilang, waduh, berarti seharusnya aku lebih takut dong ngelewatin pembuangan sampah daripada kuburan. Kenapa aku bawa kuburan aku lebih takut gitu? Karena ya posisi setan itu ya di tempat kotor kan bang, seperti definisinya kan. Nah, seperti itu. Terus ada juga beberapa fakta bahwasannya gimana ya bang ya, mau masuk Islam itu kan di samping syahadat ya kebiasaannya itu agak rumit ya bang ya. Contoh dari segi tata sholat, berdoa seperti itu bang. Baik, iya betul. Terus? Nah itu haruskah seperti itu bang gitu loh? Baik. Bang, dalam Islamnya ketika Anda masuk agama Islam, Anda akan mengerjakan 5 rukun Islam. Tuh. Benar. Kan pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Yang pertama syahadat yang Anda kerjakan, kan kayak gitu. Habis itu Anda berpuasa juga, perintah dalam Islam tuh sholat ya, sholat terus berzakat dan berhaji. Apakah lebih rumit, Bang? Memang ya kita ini kalau mau hidup di bawah aturan Tuhan, maka ikutilah jalan Tuhan. Kalau ribet menurut Anda itu hanya tidak terbiasa saja. Tapi kalau Anda udah terbiasa, nggak ribet gitu, nggak ribet itu. Cuma 5 menit saja itu bang. 5 menit saja untuk sholat itu, nggak ribet. Jadi kalau Anda masuk Islam ya, bukan berarti Islam itu bikin ribet di diri Anda, tapi mengatur diri Anda supaya berkehidupan lebih baik. Gitu bang, Anda di bawah naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Aduh. Ada lagi bang? Kategori ribet tadi itu karena saya tidak terbiasa dengan hal yang baru. Seperti itu kan bang? Iya, nanti kan belajarnya sedikit-sedikit toh, ya. Sedikit-sedikit belajar baca Quran, habis itu belajar sholat, belajar berwudu, kan kayak gitu. Oke. Nanti saya itu bang. Lagi, bang. Saya kasih pemikiran abang nih ya. Kita mau hidup sekehendak kita, sebebas kita, boleh, nggak ada yang larang, betul nggak? Kau mau merampok, paling hukum dunia kena gitu kan. Kau mau mencuri, kena juga hukum dunia tuh ya. Ya benar. Kan kayak gitu. Itu hukum dunia. Tapi kalau hukum Allah tetap berjalan, bang. Gitu. Aduh. Bang, satu hal lagi boleh bang? Apa tuh? Halo? Iya. Oke, saya setuju dengan itu karena kebiasaannya. Tadi saya udah
Iya, Satu karena hal lagi nih. kebiasaan aja, Bang. Nanti Abang sunat juga kan. Itu karena kebiasaan Abang aja yang dulu nggak sholat, habis itu sholat itu nikmat loh, Bang. Kenapa nikmat? Tenang pikiran habis itu. Gitu. Oke. Tenang pikiran. Hilang masalah dunia itu kayak gimana ya rasanya? Enak itu sholat itu. Iya. Dapat pelepasan ya bang ya. Lebih ringan. Hmm? Dapat Kayak ada pelepasan beban lebih yang ringan, tercabut. dapat lebih ringan bang, lebih semangat gitu. Mm-mm. Jadi Bang, ada berencana masuk Islam memang. Jatuhnya sih saya sudah malam bang. Kenapa, Bang? Saya udah malam. Oh, udah mualaf, udah lama mualaf. Abangnya mualaf. Iya. Iya saya Kenapa? malam. Kenapa tadi ngakunya Kristen? Abang nggak ada nanya aduh. Enggak ada nanya ya? Waduh. Ada nanya bang. Lupa bertanya saya rupanya ya. Oke. Udah berapa lama mualafnya? Mualafnya 2 tahun lebih bang. Alhamdulillah kalau gitu. Ya. Alhamdulillah. Ngapain saya bacain ke ente, Bang? Ngapain ente naik bahas Bible, bacain itu ngapain coba? Aduh, dasar aneh juga Abang ini. Bentar bang. Gini nih. Abang kan nggak ngerasain nih perpindahan itu, cuman saya ngerasain. Terus saya naik ke rumah abang, hanya minta kejelasan dari ibaratnya lebih leluasa saya ngomongnya bang gitu. Karena kalau orang-orang paham agama saya datangi, ya agak segan atau gimana ya. Jadi saya naik ke dia seperti ini bang. Terus di samping saya belajar Bentar. pengen dari ini, saya juga tengok itu konten Edis. Jadi apakah abang nggak bisa menguatkan saya gitu? Karena konten edisi itu juga menyatakan hal yang bisa kulihat dari bukti ada benarnya juga seperti itu. Itu bang. Benarnya yang menurut Anda yang mana? Coba sampaikan ke saya. Oke. Benarnya yang saya lihat, contoh nih di bagian apa? Kalau pas bulan Ramadan itu setan diikat kan itu kan kata dia kan. Terus kriminal itu meningkat. Benar nggak bang? Terus? Nah kebetulan atau gimana di itu juga pas musim-musim begal motor saya hilang gitu kan. Terus jadi saya juga mempertanyakan masa sih setan diikat tapi saya kehilangan gitu. Padahal di situ mau belanja bukaan sahur gitulah, sahur belanja malam. Nah hal-hal seperti itu. Dan yang kedua dia tentang mengingatkan dari Nabi Muhammad bang gitu. Terus? Saya dengar dulu. Ya bang. Lagi lanjut. Terus? Saya dengar dulu. Oke. Dia menjelaskan yang Apa banyak, Bang. yang dia katakan dengan Nabi Muhammad coba? Yang tentang kronologi atau sejarah dari menikahi Aisyah bang gitu. Umur 6 tahun Ribka 3 tahun aja di Kristen gak dia bahas kayak gimana? Gimana? Ribka kan 3 tahun tuh dinikahi 3 tahun Ribka, ada datanya juga kalau di Kristen kan kayak gitu. Di sini aneh-aneh aja ya teman-teman semuanya. Edis ini aneh-aneh aja ngajarin Ribka. orang gitu. Ya gimana? Nah itu dia. Ribka itu siapa? Delay kayaknya bang di tempat saya ngadat. Gimana bang? Ngelek, iya ngelek. Sayanya yang ngelek kenapa ya? Aduh. Bang. Halo. Ya Ya. kan. Aduh. Kayaknya ini ngelek banget. Lek parah ini bang saya. Kayaknya bisa diakhiri dulu bisa ya. Kayaknya aduh susah banget nih. Dipencet aja nggak mau. Mana Yaudah, orangnya? Bang. Bas bang. Bang.
Halo. Enggak ada suaranya ya. Ya. Yang macet siapa ya? Yang Halo, macet Bang. siapa? Akunya, sayanya yang macet kah? Keduanya macet. Loh, kok bisa ya? Bang. Loh, Iya turun bang, dulu jelas. Suara bang jelas sama saya.